Buntut kasus Mario Dendi dan ayahnya Rafael Alun Trisambodo mengakibatkan masyarakat rame-rame ngomongin soal pajak. Hasil polling yang ditayangkan Mitur TV pada acara Hot Room menunjukkan bahwa yang tetap bayar pajak 28%, yang tidak membayar pajak karena khawatir dipakai flexing 42%, dan sisanya 30% menunggu pelakunya ditangkap dan baru mau membayar pajak. Apabila situasi ini benar-benar terjadi, situasinya sangat memprihatinkan dan gawat untuk penerimaan pemerintah. Target 80% dari wajib pajak yang lapor dan membayar pajak bisa tidak tercapai. Saya akan bertanya kepada rekan-rekan saya yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan. Ya, menurut saya bahwa hasil polling itu ya bisa dipahami lah ya untuk yang ingin nggak bayar pajak karena kasus kemarin itu ya bisa dipahami karena mungkin jengkel, karena mungkin ya udah susah-susah bayar pajak tapi jadinya begitu, jadi kasus-kasus begitu. Tapi di sisi lain kita kan sebagai warga negara yang baik ya mestinya kita terikat undang-undang, jadi kita ya sebaiknya tetap bayar pajak. Jadi nggak usah kita terikat dengan masalah-masalah atau kasus yang ada atau terpengaruh dengan kasus yang ada. Menurut saya sih sebaiknya kita tetap bayar pajak. Fenomenal berita yang terjadi setelah kejadian oknum pajak yang ketahuan memperkaya diri. Imbasnya adalah keraguan untuk masyarakat membayar pajak. Kalau itu pun terjadi, itu bakal kolaps karena sumber pendapatan negara kita hampir lebih dari 60% berasal dari wajib pajak. Menurut saya pribadi, kita sebagai warga negara yang baik tetap bayar pajak. Saya juga menanyakannya melalui WA kepada beberapa teman saya. Dan saat ini saya akan membacakannya salah satu di antaranya. Sebagai warga negara, menurut saya kita tetap harus bayar pajak karena pajak merupakan unsur terbesar sumber pendanaan pengeluaran rutin dan pembangunan negara. Adanya oknum aparat pajak yang melakukan korupsi itu adalah masalah pribadi aparat yang bersangkutan. Dan jika target penerimaan pajak tidak tercapai, paling pemerintah akan berutang atau menjual aset kepada investor. Berdasarkan laporan Dirjen Pajak, rasio kepatuhan pajak trennya terus naik sejak tahun 2016, yakni mulai angka 67,75%, kemudian naik 77,63%, dan targetnya pada tahun 2022 menjadi 80%. Kasus Mario Dendi dan ayahnya Rafael Alun Trisambodo menjadi ancaman turunnya kepatuhan pajak. Untuk itu, pemerintah harus segera membersihkan aparatnya agar kepercayaan masyarakat naik kembali. Saya sebagai seorang wajib pajak ikut jengkel dan gergetan kepada beberapa oknum yang perilakunya nggak benar. Walaupun demikian, saya akan tetap membayar pajak. Kepada teman-teman sesama wajib pajak, saya menghimbau agar tetap membayar pajak dengan benar, baik secara hitung-hitungannya maupun jalur pembayarannya. Nggak usah pat-gulipat dan kong-kali-kong. Sedangkan kepada aparat pajak, mohon agar tetap bekerja dengan baik, jujur, tidak korupsi, bersikap melayani, tidak memeras, dan tidak arogan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.